Yang pertama-tama saya mengucapkan Shalom. Kurang ya? Shalom. Semuanya anak muda, jadi suaranya harus semangat. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada STT yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan bagi kita pada malam hari ini. Ya, mungkin sebagian teman-teman, Bapak Ibu yang ada di tempat ini mengenal saya, dan mungkin sebagian belum mengenal siapa yang berdiri yang kecil ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Wenti. Saya alumni 2019, angkatan 2015, asal Kalimantan Utara. Ada yang dari Kalimantan Utara di sini? Tidak ada ya. Ya, puji nama Tuhan. Memang ketika waktu masuk ke sini pun hanya 2 kami yang dari Kalimantan Utara. Pada waktu itu 2015. Ya, puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya, ya, suatu kehormatan bagi saya boleh berdiri di depan hamba-hamba Tuhan, ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini sesuai dengan nas yang sudah diberikan kepada saya dan tema yang sudah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, sedikit saya sekarang ada di Ungaran. Ya. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya, saya melayani di Papua. 2 tahun mengembala di Papua. Ya, mungkin ada salah satu anak pemuda kami yang di sini. Ya, siapa? Obed, ada Obed. Ya. Ya. Dia boleh ada di STT Kanan Nusantara dengan perjuangan yang luar biasa. Dan kita juga selalu mendoakan adik kita Obed ini supaya dia punya hati untuk kesini. Dan puji nama Tuhan, saya senang karena di tempat pelayanan, ya, ada satu anak muda. Kalau secara manusia sungguh sangat sulit sekali untuk membujuk mereka untuk ada di sini. Tapi Tuhan itu punya cara yang luar biasa, ya, yang sungguh ajaib. Sehingga satu dari jemaat yang tempat saya layani boleh hadir di sini, dan saya rindu dia pulang nanti bisa membangun, ya, Papua yang ada di sana. Ya, sekarang saya ada di Ungaran dan tinggal di Ungaran Timur dan melayani bersama dengan Pak Kristalon. Ya, puji nama Tuhan, pelayanan yang luar biasa yang boleh dirintis beliau, dan saya juga punya beban untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita buka Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau zaman-zamannya kita dulu senang kalau dibagi, ya, cowoknya dulu baru ceweknya, ya, seperti itu. Jadi ayat yang ke-11 cowok-cowok, yang ke-12 cewek-cewek, sampai di ayat yang ke-20 nanti kita semua bersama-sama. Hitungan ke-3, 1, 2, 3. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain
Para penguasa tidak tahu kemenangan atau kembali, dan apa yang telah kulakukan, karena saya ini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah kepada mereka, aku melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi perbudakan seperti bagian berkata, mari kita bawa mereka menjadi Yerusalem supaya sejalan kita. Ketika aku beritahukan kepada mereka tentang pembunuhan anak Allah aku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membantu, dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik. Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami apa-apanya adalah siap untuk membantu, tetapi kamu tak pernah berkira dan tahu dan tidak akan mengingat Yerusalem. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pasti sudah tahu siapa Nehemia. Bagaimana kepemimpinannya, apa yang dia lakukan bagi Yerusalem. Ya, pada saat malam ini kita sudah membaca Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Kitab yang ditulis oleh Nehemia sendiri, di mana kitab ini berfokus untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Nehemia hidup sesaman dengan Esra. Nehemia sekalipun orang Yahudi yang dibawa dari Israel, yang kata kasarnya ya orang buangan di Persia, tapi Nehemia mendapatkan anugerah. Dia mendapatkan jabatan di Persia sebagai petugas melayani juru minum bagi raja. Tentunya kita sudah tahu ya, kalau kita bayangkan sungguh lumayan enak lah, tapi beresiko. Karena sebagai seorang juru minum, dia harus mencicipi terlebih dahulu minuman yang akan diserahkan kepada raja. Setelah dia minum, baru diserahkan kepada raja kalau tidak ada apa-apa. Di sini kita jelas melihat bagaimana penyertaan Tuhan, turut campur tangan Tuhan terhadap Nehemia. Kalau bukan Tuhan menyertai Nehemia selama di Persia, mungkin juga bisa terjadi dia bisa mati. Mungkin saja bisa ada yang meracuni raja, yang buat mati yaitu si Nehemia. Ya, pada saat malam hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita, pembahasan kita dari Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, kita tidak bisa lepaskan dari pasal yang pertama. Ya. Mengapa? Karena Nehemia, bagaimana perjalanan Nehemia, bagaimana awal Nehemia membangun tembok Yerusalem pada waktu itu, di mana dia mendengar bahwa orang-orang sebangsanya atau bangsanya sendiri pada saat itu mengalami suatu keadaan yang sangat buruk sekali. Dan Nehemia memiliki jiwa yang cinta tanah air. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cinta dengan tanah air kita? Apakah kita saat ini juga ikut mengutuk keadaan-keadaan yang terjadi di bangsa kita? Atau kita mengambil bagian seperti Nehemia ketika mendengar satu keadaan bagi bangsanya, dia langsung berdoa dan dia bersujud dan dia mengambil waktu untuk berpuasa. Dalam puasa itu apa yang dia inginkan? Ya. Dia merendahkan diri, memohon pengampunan bagi nenek-nenek moyangnya atau dosa keluarganya. Pada saat ini kita sungguh bangga dan bersyukur. Ya. Kalau saya melihat bagaimana misi-misi yang dari luar negeri,
Contohnya Bapak Ibu yang ada di tempat ini dari Korea, mereka cinta pada Indonesia sehingga mereka hadir di tengah-tengah kita, sehingga mereka rela meninggalkan keluarga dan sanak saudara mereka di sana untuk bangsa kita yang kita cintai. Bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan? Apakah kita sudah memiliki cinta akan tanah air kita? Apakah kita sudah bergumul? Apakah kita sudah mengambil waktu kita berdoa? Saya yakin kalau di Kanaan ini selalu berdoa untuk bangsa dan negara. Dari pembacaan kita dari perjalanan Nehemia membangun tembok Yerusalem, ada hal yang perlu kita perhatikan. Menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana? Karena saya yakin kita semua di sini adalah calon pemimpin, bukan calon tapi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, kita tidak akan bisa memimpin orang lain. Oleh karena itu, pribadi Nehemia ini sangat-sangat luar biasa, menjadi contoh bagi kita sebagai pemimpin. Dan yang perlu kita lakukan bersama, aplikasi yang perlu kita pelajari, ya, yang perlu kita lakukan seperti Nehemia. Kita melihat yang pertama adalah Nehemia hidup dekat dengan Tuhan. Nehemia mengandalkan doa. Ketika dia mendengar, dia langsung berdoa, dan dia tidak marah, dan dia tidak mengutuk, dan dia tidak bersungut-sungut mengapa dan mengapa terjadi seperti ini. Tapi dia mengambil satu tindakan, dia langsung berdoa. Ya. Doa merupakan langkah awal dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya mengingat, ya, pada waktu saya diutus dan pergi melayani di Papua, melihat keadaan di tempat pelayanan itu sangat miris sekali. Secara manusia mungkin saya tidak mau kembali karena melihat keadaannya. Ya. Tapi bagaimana Tuhan yang mengutus, Tuhan yang membawa ke sana dengan problema, dengan keadaan yang begitu sangat-sangat bagi saya. Ya. Pengertian akan firman Tuhan yang sungguh sangat perlu kita ajarkan. Jadi saya harap supaya Obed di sini belajar dengan sungguh-sungguh. Nyatakan kebenaran yang benar. Ya. Bagaimana hidup sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sebagai langkah awal dalam berencana. Nehemia sebelum dia pergi, dia merencanakan. Di dalam doa dan pergumulan, dia sudah merencanakan. Dan rencana itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Di dalam dia doanya tidak hanya doa, ya kalau orang Papua bilang doa kosong. Kalau kita di sana makan nasi tanpa sayur, namanya nasi kosong. Ya, tidak ada sayurnya, berarti nasi kosong. Nehemia yang selalu berdoa kepada Tuhan dengan segala situasi. Situasi yang baik, situasi yang buruk, dia selalu berdoa. Bahkan ketika dia sedang melayani raja, pada waktu raja memperhatikan, kalau saya bayangkan bahwa Nehemia ini juga pribadi yang sangat dikasih oleh raja. Sampai-sampai dari raut wajahnya diperhatikan oleh raja. Dia berkata, kenapa kamu murung? Kenapa kamu kayak sedih? Apa yang sudah terjadi? Sakitkah engkau? Dan dia berkata, sebelum dia menjawab raja pun, dia berdoa dengan singkat. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah semesta langit. Setelah dia berdoa dengan singkat, baru dia menyampaikan apa yang dia inginkan. Sehingga kita melihat perjalanannya. Ketika Nehemia mengawali segala rencananya dengan doa, semuanya begitu luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan mempersiapkannya. Ya. Apa yang diperlukan oleh Nehemia, perjalanannya apa yang harus diperlukan, sehingga dia bisa membangun tembok Yerusalem. Saya yakin dan saya tahu kadang kita sebagai mahasiswa juga kadang ada dalam situasi yang buruk. Situasi yang buruk itu ketika SPP sudah mulai ditagih. Apa yang kita lakukan? Ya. Memposting, aduh seperti itu. Kami juga dulu ya banyak.
Ya, ruang doa menjadi tempat kami berdoa. Ada beberapa teman-teman yang sudah mau berputus asa dan berkata, aku mau pulang. Kita hanya menguatkan dengan doa. Segala situasi, apapun yang kita alami, seperti Nehemia, dia selalu berdoa dalam merencanakan. Bahkan kita yang saat ini, ya, belum lulus, kita harus merencanakan. Dulu saya punya rencana waktu saya semester 1, saya sudah tulis sebenarnya di dalam Alkitab saya akan pergi ke Papua pelayanan. Dan benar Tuhan bawa saya ke pelayanan ke Papua selama 2 tahun. Dan akhirnya saya harus kembali lagi ke Ungaran. Dimulai dari sekarang, bukan nanti, sehingga kita keluar dari tempat ini, kita bukan jadi penonton. Sehingga ketika kita keluar selesai dari tempat ini, kita tidak pulang kampung, hanya duduk diam di rumah saja, menunggu panggilan pelayanan. Ini yang terjadi, banyak teman-teman saya yang masuk ke pelayanan, pulang kembali ke kampung. Kalau saya senang sama orang tua saya dan berkata, kalau selesai kamu kuliah, jangan pulang Kalimantan. Sampai hari ini mungkin kalau saya itu berapa kali saya pulang ke Kalimantan. Jadi puji nama Tuhan, dari sekarang kita harus berdoa supaya kita memiliki visi Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Nehemia menjadikan doa itu sebagai langkah awalnya, maka Tuhan memakai Raja Artasasta, sehingga Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Bahkan ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu, dia tidak langsung bekerja. Apa yang dia lakukan ketika kita membaca di Nehemia 2, ya, dia beristirahat. Di dalam istirahatnya juga selama 3 hari dia beristirahat, dan dia juga berdoa. Dia tidak langsung bekerja, tapi dia datang dan langsung berdoa lagi di sana. Ya. Ini sangat kelihatan sekali bagaimana kehidupan Nehemia ini selalu mengandalkan doa dalam segala kehidupannya. Sehingga Tuhan menaruhkan rencana-rencana di dalam hati Nehemia. Dan yang kedua, bekerja dengan hati, kerendahan hati, dan dengan hikmat. Ini yang sangat penting juga perlu kita miliki di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Miliki kerendahan hati. Ada beberapa orang yang melayani yang tidak memiliki kerendahan hati, tidak mau dipimpin, tidak mau diarahkan oleh gembalanya, merasa bahwa kita ini sama-sama teologi, bahwa kita ini sama-sama STH, tidak melayani dengan kerendahan hati. Nehemia melayani dengan kerendahan hati. Dia kembali ke Yerusalem untuk apa? Untuk membangun bangsanya, untuk membangun tembok. Yang dia harapkan apa? Dia tidak mengharapkan jabatannya. Dia tidak berharap supaya dia sanjung-sanjung. Senang ya kalau kita pulang kampung, dia apa? Dihargai seperti itu. Senang. Tapi jangan kita dengan pribadi kita seperti itu, kita lupa akan kerendahan hati di dalam pelayanan. Saya ditemukan di dalam pelayanan tidak mau dikasih tahu, senang dengan jalannya sendiri. Dia berkata, ya sudah jalan aja sesuai dengan apa? Dengan roh, entah roh yang mana, Roh Kudus atau Roh Kudus, saya tidak tahu. Ya. Tidak memiliki kerendahan hati dan tidak mau diarahkan di dalam pelayanan. Kacau sekali. Tapi kita belajar, sekalipun Nehemia orang yang terpandang, dia adalah gubernur, tapi dia melayani dengan kerendahan hati. Dengan hati kita bisa melihat ketika dia datang, dia melihat, memperhatikan keadaan tembok Yerusalem. Dia menempatkan dirinya pada posisi sesamanya. Dia menempatkan keadaannya seperti orang-orang Israel yang langsung mengalami keadaan itu. Dia memperhatikannya, melihat kehancuran tembok Yerusalem. Ia tidak datang-datang, dia berkata, ayo membangun, ayo kita angkat itu, kita angkat sana, angkat sini. Tapi dia dengan kerendahan hati, dia bangun pada malam hari, dan dia mengamati dan dia melihat di mana bagian-bagian yang sangat rusak. Ini menunjukkan bagaimana Nehemia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu
Yesus Kristus. Bekerjalah dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan upah, apalagi kehormatan. Efesus Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nanti jangan kita selesai dari sini, saya mau melayani di tempat jemaat yang besar, yang sudah ada upah yang besar. Bapak Ibu sekalian, pertama saya melayani di tempat saya pelayanan. Ya, saya sudah dibisik seperti ini. Maaf, saya dipanggil di sana kakak gembala, kakak pendeta. Meskipun saya belum pendeta, tapi jemaat sudah lamar saya jadi pendeta. Ya. Dan mereka berkata, kami tidak punya apa-apa. Ya, kami kering. Ya, ada istilahnya itu jemaat kering dan jemaat basah. Kalau basah itu berarti upahnya besar, ya. PK. Kalau kita lihat sekarang YouTube bagaimana hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sedang bermasalah dengan PK sebagai kasih. Itu tidak salah juga, Bapak Ibu. Ya. Di tempat saya pelayanan awal, bayangkan saja kas jemaat yang diserahkan kepada saya itu berjumlah 121.000. Saya katakan, Tuhan, 121.000, bagaimana kehidupannya? Tapi saya katakan kepada jemaat seperti ini, jangan berkecil hati. Jemaat ini akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat ini akan Tuhan basahi dengan berkat-berkat-Nya. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, zona nyaman. Akhirnya dalam perjalanan pelayanan sudah ada di zona nyaman. Ya, sudah mendapatkan yang enak. Dan puji Tuhan, Tuhan bilang sudah cukup. Ya, jangan terlalu ada di zona nyaman. Jangan kita nanti ketika kita melayani, saya mau di tempat yang gajinya besar. Teman-teman saya ada yang dari teologi lain. Mereka pulang ke kampung dan mereka memberitahukan kepada orang tua mereka, Papa, Mama, saya melayani dan upahnya sekitar jet. Ya, kalau kita tus kali ya burbur mungkin seperti itu. Dan orang tuanya berkata, wow, anak saya hebat melayani. Tapi papa saya, dia berkata, Wenti, kamu bagaimana? Ya, berapa umurnya? Saya cuma katakan, Pak, saya minta maaf. Saya jadi hamba Tuhan bukan mau jadi hamba Tuhan yang kaya. Dan saya katakan kepada orang tua saya, tolong jangan berkata bahwa bangga dengan gaji anakku sebagai gembala, tapi bangga ketika anakku bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Di sini saya terus belajar bagaimana melayani Tuhan tanpa kita harus memikirkan upah terlebih dahulu. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu akan mengikuti kita. Saya pegang itu janji Tuhan. Dimanapun tempat pelayanan, ketika saya mendengarkan pelayanan bersama dengan hambanya di tempat ini, selalu beliau berkata dan membisik-bisik seperti itu. Jadi bukan saya berbicara bahwa kita tidak butuh hal-hal seperti itu, tapi saya selalu percaya kepada janji Tuhan yang menghidupkan di dalam pelayanan. Apapun keadaannya. Oleh karena itu saya katakan kepada orang tua saya akan terus berjalan dalam pelayanan. Sekalipun mungkin pelayanan di jalan, saya katakan, Pak, sekarang saya melayani untuk anak-anak jalanan. Saya mau memberi hati saya bagi mereka. Siapa yang punya hati kepada mereka? Papa saya bilang, sempat juga beberapa waktu ini dia telepon saya dan berkata seperti ini, Wenti pulang. Kamu di sana bagaimana? Dia selalu mengkhawatirkan tentang jasmani. Tapi saya katakan, jangan khawatir. Hidup kita sebagai hamba Tuhan itu pasti akan Tuhan pelihara. Amin. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dan kita aplikasikan melalui Nehemia itu adalah dia bersaksi tentang kebaikan
menguatkan mereka. Dan di sana dia berkata, dia mengingatkan di ayat yang ke-18 tentang betapa murahnya tangan Allah yang melindunginya dan bagaimana kerajaan atas rasa dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Dan akhirnya bangsa yang terpuruk ini pun bangkit dan keterpurukan. Kita harus menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan. Seringkali kita lupa. Satu kali kita ditolong Tuhan, dua kali kita ditolong Tuhan, tiga kali kita ditolong Tuhan, satu kali kita mulai kesusahan, kita lupa pada kebaikan Tuhan. Kita mau bersaksi saja dengan hal-hal yang baik. Di jemaat kami di sana, satu kali kesaksian yang disampaikan, bukan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tapi kesaksian bagaimana menghakimi satu dan yang lain. Tapi puji Tuhan sekarang mereka sudah mulai mengerti apa yang harus disampaikan kepada Tuhan, menyampaikan bagaimana baiknya Tuhan. Ya. Saya kalau mau bercerita tentang baiknya Tuhan dalam kehidupan saya tidak bisa tulis satu persatu. Dan bisa ada sampai hari ini, bisa ada di tempat ini dalam pelayanan, perjalanan yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya. Sungguh luar biasa. Bersaksi dan saya berkata kepada Tuhan, dimanapun saya berada, saya akan terus menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam pelayanan, perjalanan, menjadi hamba Tuhan. Bangga ya? Ada yang tidak bangga jadi hamba Tuhan di sini? Ada? Kalau ada, angkat kaki dan ulang saja. Ya, tentunya kita bangga jadi hamba Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu penting, tapi bukan bersaksi untuk kesombongan di dalam diri kita. Saya teringat bagaimana baiknya Tuhan ketika saya masuk ke sini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya menyadari ketika saya mengambil keputusan untuk melayani di kuliah di STT Kanan Nusantara bukanlah hal yang mudah. Saya di kampung dikatakan saya adalah orang yang sesat. Ya. Bahkan keluarga saya diejek dan dikatakan bahwa kamu tidak bisa pulang, kamu tidak bisa melayani di kampung ini. Satu yang saya buktikan, pada waktu saya pulang liburan, dan saya cuma mau buktikan kualitas kita yang keluar dari Kanaan bukanlah kualitas yang KW-KW, tapi wah sombong ya enggak. Karena kita dianggap bahwa tidak ada apa-apanya, kamu sesat, kenapa kamu ada di sana? Ketika saya pulang, saya diam saja. Dan akhirnya mereka minta saya untuk pelayanan dan khotbah pada malam hari. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Mereka membisikkan kepada saya, Benti, tolong kamu masukkan surat ke daerah melayani di sini. Dan saya katakan terima kasih. Maka saya bilang di Kalimantan itu banyak Tuhan. Ya, seperti itu. Oleh karena itu saya tidak mau pulang kembali ke Kalimantan. Dan Nehemia mereka juga mengalami hal seperti itu. Mereka mendapat ejekan terhadap orang yang tidak menyukai pekerjaan Tuhan, dan mereka mengejek pekerjaan Tuhan, sehingga bangsa Israel dan Nehemia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan selesai selama 52 hari atau 1 bulan lebih. Bukan hal yang mudah. Dalam kita mengerjakan segala pekerjaan di tempat sekarang bersama dengan Pak Kristalon pun, ketika kami bertemu dengan orang-orang hamba Tuhan, tolong doakan kami di Napiomnya. Orang-orang tidak berkata menguatkan kami, tapi berkata hati-hati. Karena di sana banyak hal-hal yang ada. Tapi kami selalu berkata pada Pak Gembala, Pak Gembala, kalau orang bilang dengan roh yang lain, katakan roh Tuhan kita lebih luar biasa. Hati kami selalu apa? Kami punya iman bahwa Nabi itu adalah jemaatnya Tuhan. Meskipun sekarang kami beribadah sekitar 5.000 orang. 5.000 orang. Jadi itulah tantangan yang sekarang kita dalam pelayanan saat ini. Jadi tantangan itu selalu ada adik-adik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan kita pegang prinsip Nehemia dan orang Israel yang siap membangun saat mereka diejek, saat mereka diolok, namun mereka terus mengerjakan pekerjaan Tuhan.
jangan lemah. Ya. Kalau kita diejek bahwa kita mungkin punya pribadi yang tidak sempurna, kalau saya katakan saya punya pribadi juga tidak sempurna. Selalu berkata ya, kadang-kadang saya dipanggil mas-mas, ya. Bambang, om. Kadang saya berkata kepada Tuhan, kenapa saya? Tapi Tuhan itu punya maksud dalam pilihan dalam hidup kita. Yang punya tantangan dalam keluarga, mungkin yang punya tantangan di gerejanya dan berkata kamu tidak bisa melayani di gereja. Jangan berkecil hati, jangan berkata ya sudahlah. Kalau saya punya prinsip dalam pelayanan bahwa tempat pelayanan kita bukan hanya di organisasi gereja kita saja. Contohnya saya dari Kemah Injil. Luas tempat pekerjaan Tuhan. Jadi lebih baik kalau habis sekolah dari sini jangan pulang kampung dulu, langsung ke tempat pelayanan. Kalau pulang lagi lama lagi di pelayanan. Nanti melayani di ladang-ladang. Nanti melayani ya duduk-duduk saja di rumah. Tapi kan sama aja kan pelayanan gitu ya. Melayani sebagai worship leader sama aja. Tapi kalau kita sudah sebagai hamba Tuhan, kita harus berani mengambil keputusan di dalam pribadi kita. Ada yang tidak diizinkan oleh orang tuanya, karena tidak boleh keluar dari daerahnya. Duduk saja di sini sampai 2-3 tahun menjamur, sampai ada yang sudah berkata, saya rasanya kering di sini, tidak bisa untuk melayani. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan itu selalu banyak tantangan saya katakan. Tapi kita jangan menyerah. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kalau bercerita tentang masalah mungkin tidak selesai. Dan saya selalu berkata bahwa jangan tanya saya berapa banyak masalah yang saya hadapi, tapi tanyalah bagaimana saya bangkit dari masalah. Tapi bagaimana saya bisa berdiri ketika ada masalah. Bukan berapa kali kamu jatuh. Kita semua pasti mengalami kejatuhan. Tapi mari kita bangkit di dalam kita melayani Tuhan. Semangat Nehemia ini harus kita miliki di dalam pribadi kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita tidak memiliki semangat seperti Nehemia, nanti kita pelayanan kacau. Saya berharap kualitas-kualitas yang keluar dari Kanaan ini bukanlah kualitas yang KW-KW. Jadi adik-adikku, secara pribadi saya sangat bangga cetakan dari STT Kanaan Nusantara karena berbeda. Bangga sekali. Kenapa? Karena kita memang benar-benar dibentuk. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh baca firman, dan itu selalu melekat di dalam pikiran kita. Pikiran kami mungkin nanti kalau kalian jadi alumni baru kalian rasa bagaimana indahnya ada di asrama. Ya kalau dulu mungkin waktu dengar alumni berdiri di sini, ya kamu nggak tahu rasanya gimana di sini. Ya. Kamu enak di luar sana gitu ya. Tapi benar, andaikan waktu bisa diulang kembali, saya ingin kembali ada di sini. Karena banyak waktu bersama dengan Tuhan, berdoa, baca firman. Kalau sudah di luar sana, ya banyak hal yang harus kita pikirkan, banyak hal yang harus kita hadapi. Tidak seperti kita ada di sini. Bahkan ketika ada di luar sana susah jujur untuk puasa, susah sekali saya. Kadang saya paksa diri saya untuk puasa. Beda kalau di sini. Kalau di luar sana banyak tantangannya, ya. Anaknya banyak banyak hal. Tapi semuanya itu bukan menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, marilah kita memiliki semangat juang seperti Nehemia dan orang-orang Israel untuk membangun Yerusalem. Supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Kalau hati saya kalau melayani Tuhan, nggak bisa dibayangkan. Saya sangat menyukai pelayanan apapun bentuknya, dan saya katakan kepada Pak Gembala seperti ini, kita memang sama Pak Gembala, tapi saya tetap tunduk dengan apa yang Bapak sampaikan, dan kita lakukan bersama-sama pelayanan kita di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, mari kita pegang prinsip Nehemia di dalam kehidupan kita.
supaya kita menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pasti harapan dosen kita, bahkan pembina kita di tempat ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Luar biasa bukan berarti kita memiliki banyak uang, kita memiliki banyak harta, tapi kita luar biasa dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, supaya orang-orang di luar sana juga mereka bisa merasakan. Di luar sana banyak yang membutuhkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ketika selama beberapa waktu ini ada di sini, ketika keluar dari rumah, kalau melihat orang-orang di jalan, hati penuh dengan belas kasihan. Satu kali saya keluar, duit saya cuma tinggal 17.000, dan saya beli gorengan. Jadi kalau dari layangan, kalau saya keluar, saya selalu kalau udah bawa sesuatu, kalau ada uang pokoknya beli. Lihat mereka yang di pinggir jalan, itu kasih aja. Dan saya bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita lewat mereka, aduh kasihan mereka ya, tapi kita belum ada tindakan sama sekali. Siapa yang melayani mereka kalau bukan kita? Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita memiliki hati yang benar-benar peduli dengan mereka. Kalau Bapak Ibu yang dari Korea peduli dengan Indonesia, kita juga harus peduli dengan sesama kita di sini. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah ini boleh menguatkan kita prinsip-prinsip Nehemia, mengadakan doa dalam setiap rencananya, dan dia melayani dengan hatinya, dia melayani dengan hikmatnya daripada Tuhan, dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan dia menghadapi tantangan dengan bersama dengan Tuhan. Menghadapi tantangan tidak membuat dia menjadi lemah, tapi dia mengingat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, memberkati selama ada di Persia. Mari kita bersama.